Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat. Ayyuhas shaimin shaimat. Ayyuhal muslimin muslimat dan sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semakin banyak informasi yang kita terima saat ini tentang bagaimana sirah nabawiyah, kenabian Nabi Muhammad SAW semakin mulai terlihat dengan jelas dalam pembahasan sirah nabawiyah. Di mana yang kemarin kita bahas tentang keterlibatan Rasulullah SAW dalam merenovasi Ka'bah, pemugaran Ka'bah. Dari sini aja kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW sudah dikenal oleh penduduk Quraisy saat itu sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika hampir terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah penduduk Quraisy, warga Quraisy yang mereka berebutan untuk meletakkan Hajar Aswad, tapi ada Umayyah Al-Mughirah, seorang yang dengan tegasnya mengatakan, oke, saya coba menengahkan permasalahan ini. Kalau memang ada di antara kalian yang ingin meletakkan Hajar Aswad, coba siapa di antara kalian yang pertama kali masuk Masjidil Haram saat itu? Siapa? Akhirnya semua sepakat Muhammad Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah melakukan itu, mengumpulkan para kabilah di depan Ka'bah, Rasulullah malah meminta selembar kain. Ternyata dengan selembar kain ini, Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di kain itu, dan masing-masing kabilah memegang ujung-ujungnya untuk meletakkan Hajar Aswad. Setelah sampai tempatnya, baru Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Artinya adalah, cara ini cara yang adil dari Rasulullah SAW. Jadi, sosok Rasulullah memang sudah dikenal seorang yang adil, seorang yang amin, yang dapat dipercaya, seorang yang mulia akhlaknya, bijaksana dalam bertutur kata. Ini memang luar biasa. Dan insya Allah tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat taslim kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimulakan oleh yang maha mulia. Semoga kita senantiasa dimudahkan, dihidayahkan oleh Allah dalam meniti jalan sunnah ini sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Nah, alhamdulillah masuk dalam pembahasan sebuah persiapan menyambut kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kebijaksanaan Allah mendorong orang-orang untuk mempersiapkan penyambutan kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama, berita kabar gembira ya para nabi tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah berdoa kepada Allah agar mengutus seorang Rasulullah di kalangan penduduk Arab. Yang sebelumnya saya pernah jelaskan bagaimana nasab dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah menakdirkan Rasulullah dengan nasab yang mulia. Salah satunya nanti ketika Rasulullah berdakwah, karena kebiasaan kaum masyarakat Arab itu lebih membanggakan nasab. Tapi Allah takdirkan Rasulullah hadir dari nasab yang mulia. Makanya sebuah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang belum nonton tentang bagaimana nasab Rasulullah, silakan disimak di video-video sebelumnya. Ya. Nah, ini merupakan juga terkabulnya doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta Allah mengutus seorang Rasul di kalangan penduduk Arab. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah mengutus seorang rasul bernama Muhammad bin Abdullah, yakni Allah berfirman, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasulullah dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yakni Al-Qur'an dan Al-Hikmah yakni As-Sunnah, serta mensucikan mereka, sesungguhnya Engkau Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Di surah Al-Baqarah 129. Dan Al-Quran juga menyebutkan bahwa dalam kitab-kitab samawi
Allah menurunkan berita gembira yang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi melalui lisan para nabinya. Sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Al-A'raf ayat 157. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam seperti disinyalir di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasulullah yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad." Ini ada di surah As-Saff ayat 6. Kepada para nabi, semuanya Allah mengabarkan akan diutusnya seorang nabi terakhir, khataman nabiyyin, Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan mereka agar menyampaikan kepada para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasulullah yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, aku menjadi saksi pula bersama kamu. Surah Ali Imran ayat 81. Namun kemudian seiring berjalan waktu, naskah kitab Taurat dan Injil telah mengalami perubahan. Keterangan yang berhubungan dengan nama Muhammad yang terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil dibuang kecuali dalam Taurat Samira dan Injil Barnabas. Ya. Kemudian pada abad ke-5 Masehi, kedua kitab tersebut dilarang beredar di beberapa gereja. Fakta tersebut didukung dengan ditemukannya beberapa manuskrip di kawasan Laut Mati. Di dalam Injil Barnabas terdapat keterangan yang menyinggung nama Muhammad seperti pada pasal ke-41 yang berbunyi, keterangan dalam pasal tersebut adalah, lalu Allah menghalangi malaikat Mikail menolak keduanya dari surga Firdaus. Ya, ini ayat 29-nya ya. Di ayat 30-nya, ketika Adam menengok dan melihat terpampang di atas pintu sebuah tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kabar yang diberitakan oleh ahli kitab mengenai ciri-ciri Muhammad sebagaimana kabar-kabar kitab-kitab terdahulu, mereka diriwayatkan secara mutawatir dari kalangan mereka sendiri. Adanya berita gembira daripada nabi terdahulu yang isinya bahwa Muhammad akan muncul dapat dianalisa dari beberapa hal di bawah ini. Pertama, hingga hari ini berita mengenai kebenaran tersebut masih terjaga di tangan ahli kitab. Yang kedua, di antara mereka menyampaikan berita mengenai ciri-ciri Muhammad, pada akhirnya ada yang memeluk Islam dan ada yang tetap pada agama lamanya, sebagaimana kaum Ansor yang secara turun-menurun atau mutawatir menyampaikan berita tersebut karena ternyata tetangga mereka yang berasal dari kalangan ahli kitab dan mereka mengabarkan akan diutusnya seorang nabi, yaitu Muhammad, sesuai yang mereka cirikan. Mereka menunggu kebenaran tersebut bagi kaum Ansor. Berita gembira ini merupakan pemicu untuk percaya padanya. Sehingga akhirnya mereka bergabung dengan kelompok Ansor dan berbaiat untuk memeluk agama Islam. Nah, hadis dari Salama bin Waqsi, dan dia adalah salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dia berkata, kami mempunyai seorang tetangga dari kalangan Yahudi dan Bani Abdul Ashhal. Pada suatu hari, dia keluar rumah untuk menemui kami beberapa saat sebelum Muhammad diutus menjadi nabi. Sejenak kemudian dia mengikuti majlis Abdul Ashhal. Salamah melanjutkan ceritanya dan dia berkata, pada hari ini mungkin
yakin aku adalah termuda di majelis ini. Aku memiliki selendang yang aku jadikan sebagai tempat tidur di halaman rumah keluargaku. Lalu Salamah menyebut-nyebut tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hari perhitungan, timbangan amal, surga dan neraka. Salamah juga menuturkan semua itu kepada jamaah Masjid Abdul Ashhal. Padahal mereka kaum musyrik, kaum penyembah berhala dan gak mempercayai adanya hari kebangkitan setelah datang kematian. Nah, jamaah majelis berkata, celaka engkau wahai Fulan. Kamu pikir apa yang kamu omongkan ada hal yang nyata? Semua manusia setelah mati akan dibangkitkan dan digiring menuju surga dan neraka. Lalu amal mereka di dunia akan dibalas. Salamah menjawab, benar. Demi zat yang dengannya seseorang bersumpah, sesungguhnya api neraka yang mengenainya merupakan tungku perapian terbesar saat di dunia. Malaikat akan memanggangnya, lalu memasukkannya ke dalam dan kemudian dikunci, dan dia akan selamat keesokan harinya. Mereka berkata lagi, celaka engkau, apa bukti semua itu? Salamah menjawab, Nabi yang akan diutus di negeri ini. Salamah menunjuk ke arah Makkah dan Yaman. Ya, ini sebuah kisah yang amat luar biasa. Jadi memang sebuah petunjuk-petunjuk dalam persiapan menyambut kenabian. Nah, kemudian mereka berkata lagi, celaka engkau, apa bukti semua itu? Ya, luar biasa nih. Mereka kembali berkata, kapan kami bisa melihatnya? Salamah menjawab, kala itu semua orang melihatku. Ya, jadi Salamah ini menjadi bahan pertontonan dari kalangan jamaah majelis Abdul Ashhal. Ya, ketika Salamah bercerita tentang Nabi yang akan diutus di negeri ini sambil nunjuk ke arah Mekah dan Yaman. Padahal Salamah di saat itu adalah orang yang paling muda, dan seseorang dari mereka berkata, jika usia anak muda ini panjang maka dia bakal melihatnya. Salamah berkata, demi Allah, belum sampai 1 hari berlalu Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup bersama kami dan kami pun mempercayainya, meski sebagian ada orang yang mengingkarinya dengan penuh kebencian dan kedengkian. Lalu kami berkata, celaka engkau wahai Fulan, apakah engkau bukan termasuk yang engkau katakan kepada kami barusan? Salamah menjawab, benar, aku bukanlah dia. Jadi Ibnu Taimiyah ini menuturkan, Ibnu Taimiyah rahimahullah menuturkan, sungguh aku benar-benar pernah melihat naskah kitab Zabur. Di situ dijelaskan mengenai kenabian Muhammad lengkap dengan namanya. Tapi pada naskah Zabur yang lain, aku tidak melihat keterangan. Artinya banyak ya ahli-ahli kitab yang tidak jujur dalam isi dari kitab tersebut, yang mereka menutupi akan nama Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Amr menyebutkan ciri Rasulullah SAW yang termaktub di dalam kitab Taurat. Dia berkata, demi Allah, sifat yang disematkan pada Muhammad di dalam Taurat ada yang sama dengan sifat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Taurat, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira, pemberi peringatan dan pelindung bagi kaum Arab. Kamu adalah hambaku dan utusanku. Aku namakan atau posisikan kamu al-mutawakkil, yang berpegang teguh dan menyerahkan segala urusan pada Allah. Bukan sebagai orang yang berakhlak buruk, bengis, berbuat keributan di dalam pasar, dan menentang kejahatan dengan kejahatan lainnya. Akan tetapi tentanglah dengan penuh ampunan dan maaf. Allah nggak akan mencabut nyawanya sampai agama yang menyimpang menjadi lurus, dan mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan mata yang buta menjadi melihat, telinga yang tuli dalam hati yang terkunci menjadi terbuka. Begitu juga dalam hadis Ka'ab, dia berkata, sesungguhnya aku melihat di dalam Taurat termaktub Muhammad adalah utusan Allah dan tidak berperangai buruk dan tidak keras. Nih,
Rasulullah SAW tidak berperangai buruk dan tidak keras. Dia bukanlah orang yang suka berbuat keributan di dalam pasar dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali menceritakan tentang sosok yang mulia Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab terdahulu. Artinya adalah harus para ahli kitab yang jujur, yang dia tidak menutup, dia tidak memanuskrip isi-isi dari kitab tersebut. Zabur, Taurat, bahkan Injil pun menceritakan bagaimana kisah akan sosok kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah, pantengin terus channel YouTube THT TV. Jangan pernah bosan, karena di balik ini akan ada manfaat yang sangat luar biasa. Di balik kisah ini kita akan tahu bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau hidupnya selamat, ciplaklah, tirulah bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa kecilnya, remajanya, masa mudanya, masa kenabiannya, masa menerima risalahnya, sampai masa tuanya, bahkan sampai meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kalau kita bisa meniru semua perilaku Rasulullah SAW, kita akan menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.